Selamat hari Minggu, Shalom. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita kembali bersama-sama di dalam persekutuan kita, ibadah Minggu hari ini. Dan sebelumnya, Bapak-Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kepada kita untuk kita berdiri. Marilah kita menghadap ke dalam tahtanya yang kudus, dan marilah kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 21, bait pertama dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini kami boleh berkumpul. Kami ingin hendak menyatakan pujian kami, dan kami juga boleh memuliakan Engkau ya Bapa. Oleh karena itu kami memohon, biarlah dengan kuasa-Mu yang kudus, Engkau akan menyertai kami, sehingga melalui persekutuan ini kami sungguh-sungguh boleh merasakan kedamaian, sukacita, dan berkat yang hanya berasal daripada-Mu saja. Kami serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk, dan marilah kita bersama-sama mendengarkan akan inturitus atau sabda pembimbing kita pada minggu hari ini dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sekali lagi, Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah inturitus kita pada minggu hari ini, dan marilah kita bersama-sama meresponnya dengan kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kidung Baru 120 bait yang pertama, Tiada Lain Landasanku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan puji-pujian kita dengan membaca Mazmur yang akan kita ambil dari Mazmur 68, ayat yang pertama sampai 7a, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 21. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian.
Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami memohon ampun di hadapan-Mu ketika hidup yang telah kami jalani ini ada begitu banyak setiap tindakan melalui sikap kami, pikiran kami, perilaku kami, ucapan kata kami yang sungguh-sungguh tidak berkenan di hati Tuhan. Bahkan dari setiap tindakan itu Tuhan, kami telah menyakiti akan hati orang tua kami, anak-anak kami, maupun saudara-saudari kami, teman dan sahabat kami. Hari ini Bapa, kami memohon biarlah dengan urapan kuasa-Mu yang kudus, Engkau akan menyucikan kami dan menguduskan kami kembali, sehingga kami akan dilayakan ada dalam pelataran-Mu yang kudus ini. Sehingga setiap dosa-dosa yang ada dalam hidup kami ini, Engkau akan hapuskan. Oleh karena belas kasih-Mu itu, pengampunan-Mu terjadi bagi hidup kami. Kami memohon semuanya ini Bapa, dengan ketulusan hati kami, dengan keyakinan kami, bahwa kami akan siap untuk memulai hidup yang baru, di mana kami tidak akan kembali jatuh di dalam dosa yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berseru, memohon pengampunan-Mu. Amin. Kini jemaat nomor 36 bait 1 dan 2, dihapuskan dosaku. Sengaja mereka oleh Tuhan, berita anugerah Tuhan
dari Markus 2 ayat 17, disampaikannya kepada kita demikian. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan saya selaku dari hambanya Tuhan Yesus Kristus, melalui berita anugerah Tuhan ini, bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua, di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengajak kepada kita semua untuk kita mengucapkan kepada saudara-saudari kita dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali mendengarkan akan petunjuk hidup baru dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 yang berkata demikian, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah." Itulah petunjuk Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan marilah kita memberlakukannya, menyatakannya di dalam kehidupan kita, sehingga petunjuk ini akan menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Amin. Sedang jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 51, bait 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku, dan membuatku sadar bila aku tak benar. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puji, di dalam nama-Mu, Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Bapa kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Biarlah Kau urapi kami, sehingga apa yang akan kami dengar dari setiap kebenaran firman yang Kau sampaikan, sungguh-sungguh boleh menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, peliharalah, sehingga apa yang akan diserukan melalui firman-Mu ini betul-betul hanyalah daripada kebenaran dari firman-Mu saja. Dan biarlah semuanya ini Bapa, kami akan menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia,
melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyambut kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom saudaraku. Firman Tuhan hari ini tentu mengingatkan kepada kita tentang yang namanya akan kekuatan, kasih, dan ketaatan. Berdasarkan dari firman ini, sungguh marilah kita kembali melihat di dalam kehidupan kita. Pasti kita memiliki yang namanya rasa ketakutan. Karena ketakutan di dalam setiap kehidupan kita itu bisa timbul dengan sendirinya ketika keadaan atau sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga ketakutan itu ada bagi kita. Rasa takut itu memang bisa muncul ketika kita sedang mengalaminya. Dan rasa takut itu juga bisa muncul ketika kita memiliki rasa kekhawatiran yang teramat dalam. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam kehidupan kita, jika ada seseorang yang mungkin sedang berjalan-jalan, lalu orang itu dia naik ke sebuah gedung yang tinggi, yang lantainya mungkin kita bisa katakan lantai 45 begitu ya. Di atas gedung itu, ketika dia mengambil sebuah gambar dengan kamera melalui HP-nya, lalu dia men-share-kannya mungkin di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tentu sontak orang yang melihat akan terkagum bahwa, wah, ketika orang itu berada di ketinggian, itu memberikan satu gambaran yang luar biasa indah, luar biasa bagus banget begitu ya. Nah, sontak ketika seseorang yang melihat gambar itu pingin ya untuk juga melakukannya, pingin untuk bisa merasakannya. Nah, tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat orang itu naik di gedung yang berlantai 45, yang paling tinggi, lalu dia mengambil gambar dari ketinggian, dan kita ingin mencobanya, ketika kita baru sampai mungkin di lantai 25, baru kita lihat ke bawah, waduh, tinggi banget. Ada rasa ketakutan di dalam hati kita. Dan ketika kita sampai di puncaknya, dan kita juga ingin untuk mengambil gambarnya, kita sudah mulai ketakutan. Tidak ingin, tidak berani, karena perasaan takut kita nanti bahwa kita akan jatuh. Saya akan jatuh. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, ini juga hal yang sama yang terjadi. Ketika bagaimana melalui firman Tuhan ini Paulus ingin meyakinkan kepada Timotius. Paulus merasakan bahwa saya ini adalah orang hukuman. Saya ada di penjara, saya sedang terpenjara. Dan saya ini pun juga adalah orang yang betul-betul menjalani akan perintah Tuhan. Untuk menjalankan visi misinya untuk boleh melakukan atau melaksanakan di dalam setiap penginjilannya. Tetapi di dalam pribadi Paulus ini, sungguh dia juga merasakan ketakutan. Oleh karena bisa jadi rekan-rekannya, sepelayanan mereka pun, ketika mereka bersama-sama memulai melakukan setiap pelayanan, ada rasa ketakutan di dalam hatinya.
karena melihat Paulus ada di penjara, oleh karena ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan rasa ketakutan ini sungguh juga boleh timbul di dalam kehidupan kita, saudaraku. Oleh karena ketakutan atau karena takut, mungkin ketakutan itu karena mungkin ketika saudara digigit ular, akhirnya saudara takut ketika melihat ular lagi. Dan mungkin ketika saudara berjumpa dengan seorang, dan seorang itu telah mengancam saudara, maka ketika saudara bertemu dengan dia, mungkin saudara baru melihatnya dari jarak kejauhan, ada rasa ketakutan yang dialaminya. Melalui firman ini, saudara dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita diingatkan akan bagaimana kita bisa meredam rasa ketakutan itu. Ketakutan itu tentu tidak akan pernah bisa hilang. Tetapi bagaimana kita bisa meredamnya, menutupinya, yaitu dengan apa? Dengan kekuatan yang kita miliki dan berasal daripada Tuhan. Firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa bagus ketika Paulus mengingatkan, meyakinkan kepada Timotius bahwa memang betul ada resiko ketika menjadi saksi Tuhan menghadapi setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetapi lakukanlah pelayanannya itu dengan sepenuh hati, oleh karena kemurnian hati. Sehingga disitulah akan ada timbul kekuatan dan Timotius akan mampu melakukannya meski Paulus ada di penjara, tetapi tidak mematahkan akan semangat untuk melayani, memberitakan kabar baik. Di dalam kehidupan kita pun juga kita boleh melihat ketika kekuatan itu tentu boleh ada di dalam kehidupan kita, sungguh kita bisa berani melawan ketakutan itu. Dan di dalam firman Tuhan ini sungguh sangat jelas mengingatkan dan menyatakan kepada kita bahwa marilah dengan kekuatan, dengan kasih, dan dengan ketertiban, artinya semuanya itu akan menumbuhkan untuk kita bisa meredam segala ketakutan. Tetapi dari hal ini, 3 hal ini saudaraku, kita boleh melihat dari belakang. Ketertiban atau yang bisa saya katakan yaitu ketaatan. Dengan kita taat kepada Tuhan, dengan kita taat bagaimana mengikuti setiap firman Tuhan, dan kita taat untuk menjalani hidup ini sesuai dengan perintahnya, maka kasih itu akan Tuhan berikan. Dan kasih itu Tuhan akan nyatakan. Sehingga artinya kasih Tuhan itu akan ada di dalam kehidupan kita karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tetapi yang pertama kita harus taat. Nah dari sinilah ketika kita taat, kasih itu hadir dan kekuatan itu menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus tentu telah mematahkan kuasa maut dan telah menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih dan rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Tetapi bagaimana ketika hari ini kita akan melawan rasa ketakutan itu? Banyak hal yang membuat kita takut pada saat ini, dalam situasi dan kondisi seperti ini. Virus atau COVID-19 ini belum berakhir. Bagaimana kita bisa berpikir, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini? Ketika virus yang hendak kita lawan ini kita tidak dapat melihatnya. Tetapi ia ada terus di dalam lingkungan kehidupan kita. Patutkah kita akan terus berlarut-larut dalam ketakutan? Maka dari itu hal yang bisa kita lawan adalah dengan kekuatan kita bisa meredam ketakutan itu. Dan dengan kekuatan karena kasih Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita. Bahkan mungkin pada saat ini kita pun juga ketakutan bagaimana masa depan hidup saya nanti. Di tengah saat ini saya sedang berpendidikan, melanjutkan pendidikan, tetapi ada kesulitan-kesulitan yang saya alami.
khususnya bagi anak-anak, pemuda, dan lain sebagainya. Begitupun juga di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ketika setiap pekerjaan sudah mulai menghilang, dan pekerjaan itu pun tidak menghasilkan atau memberikan suatu kebutuhan yang cukup untuk sebuah kehidupan akan masa depan. Ada ketakutan-ketakutan yang timbul di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan ingin meyakinkan kepada kita bahwa janganlah kita berputus asa, jangan kita cemas dan kita menjadi takut, karena kita harus mengingat Tuhan pasti memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan memampukan kita untuk kita dapat melewati, menjalani akan hidup ini dari situasi yang saat ini kita hadapi. Yang utama adalah kita taat kepada Tuhan. Dan dari situ kita akan mendapatkan kasih Tuhan. Dan dari situ juga kita akan mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Jika kita mau menggambarkan kehidupan kita ini seperti lukisan, bagaimana kita bisa melukis atau menggambar suatu hal yang baik tergantung bagaimana imajinasi kita. Tetapi jika imajinasi kita adalah sebuah ketakutan, maka lukisan yang tergambar itu adalah hal yang mengerikan. Tetapi jika imajinasi kita menggambarkan suatu ketenangan, kekuatan, keyakinan, keindahan, maka lukisan itu akan menjadi lukisan yang menguatkan, menolong, menyelamatkan, dan memberikan kesan yang sungguh indah bagi kita yang melihatnya. Maka jadikanlah kehidupan kita saat ini untuk kita menggambarkan akan masa depan kita, kehidupan kita dengan suatu kekuatan, dengan suatu kebaikan, di mana kita selalu taat kepada firman-Nya, di mana kita selalu datang kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang di dunia ini untuk mengalahkan segala maut dan mendatangkan hidup damai sejahtera. Tuhan Yesus memampukan kita dan menolong kita semua. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami undang untuk berdiri. Bersama gereja di seluruh abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang kudus. Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji. Hari ini Bapa, kami sungguh bersyukur di mana penyertaan-Mu Engkau boleh memelihara hidup kami. Sepekan lamanya ini kami boleh melewatinya
dengan penuh ungkapan syukur. Kami kembali datang dalam hadirat-Mu Tuhan membawa setiap syafaat kami. Yang pertama kami berdoa bagi saudari kami, hamba-Mu Ibu Justin, yang dalam kelemahan tubuhnya, oleh sakit yang dialaminya, biarlah dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib Engkau akan menyembuhkannya. Kami percaya setiap penanganan medis yang mengambil bagian untuk menolong hamba-Mu ini, biar itu adalah campur tangan Tuhan, memakai dokter, perawat, obat-obatan, menjadi sarana penyembuhan bagi hamba-Mu, Ibu Justin. Dan kami percaya semuanya itu boleh terjadi di dalam pemulihan yang Tuhan nyatakan. Begitupun kami juga berdoa bagi hamba-Mu dari Bude Bapak Toto yang ada di Lumajang. Saat ini Bude dari Pak Toto sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Lumajang. Biarlah Tuhan, lawatan kuasa-Mu Engkau akan menyembuhkan hamba-Mu ini. Dan dengan bilur-Mu yang ajaib, Engkau menyelamatkan hamba-Mu ini. Kami yakin dan percaya Bapa, meski usia dari Bude Bapak Toto 87, tetapi biarlah Engkau sungguh-sungguh boleh menyatakan suatu mujizat dan kesembuhan bagi hamba-Mu Bude dari Bapak Toto yang ada di Lumajang. Kami yakin dan percaya Bapa, kesembuhan itu boleh terjadi saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang mungkin saat ini dalam pergumulan sakit. Biarlah Tuhan juga tetap menolong dan menyembuhkan mereka. Sehingga kuasa-Mu lah Engkau akan menolong mereka semua. Dan setiap hamba-hamba-Mu ini dipulihkan oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami di hari ini maupun yang ke depan yang berulang tahun. Hamba-Mu Niwayan Suwastini, hamba-Mu Niwayan Sukarmi Sucipta, hamba-Mu Niketut Muni, hamba-Mu Marciana Mawar Peni, hamba-Mu Gabriel Yohanes Umbo, dan hamba-Mu Widiantni Sri Rejoki. Kami berdoa Tuhan akan segenap saudari kami ini yang berulang tahun, mulai hari ini maupun ke depannya. Biarlah kuasa-Mu lah yang akan memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini. Hikmat dan kebijaksanaan Kau boleh turunkan, sehingga hadiah dan mujizat anugerah Tuhan boleh hadir menyatakan kepada saudari kami ini, dan sukacita boleh terjadi, kesehatan ada di dalam setiap kehidupan bagi hamba-hamba-Mu ini. Ya Bapak, kami berdoa juga bagi segenap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, maupun kehidupan keluarga kami. Kiranya Tuhan akan pelihara di dalam pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, maupun hidup di tengah-tengah keluarga kami, agar senantiasa Tuhan akan melindungi kami dan menyertai kami dengan setiap kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh merasakan akan berkat-berkat-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih damai sejahtera dan kerukunan juga boleh hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga sungguh bersyukur akan gereja kami, di mana hari ini Persekutuan Warga Senior Kristia Jati Jemaat Kasih Kudus berulang tahun yang ke-9. Kiranya Bapa, Engkau boleh menganugerahkan setiap hamba-hamba-Mu persekutuan atau PWSKJ Warga Senior ini Bapa, dengan lebih semangat lagi, dengan lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau, sehingga PWSKJ Kasih Kudus akan sungguh-sungguh dapat menyatakan akan kemuliaan Tuhan di setiap kehidupan dari setiap anggota-anggota dari PWSKJ Kasih Kudus. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa rasa syukur dan sukacita 9 tahun usia dari PSKJ Kasih Kudus akan memberikan semangat lagi untuk dapat yakin dan percaya Engkau akan memampukan lagi untuk melihat ke depan dalam pelayanan-pelayanan yang sungguh baik di PWSKJ maupun di gereja ini. Ya, semuanya itu Tuhan Engkau akan turut serta memberikan hikmat dan kedamaian dan sukacita yang datangnya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami juga berdoa bagi sinode kami GKPB, Bapak Bishop Pendeta Nyoman Agustinus, Bapak Sekum Pendeta Iwayan Damiana, dan hamba-Mu Bapak Bendahara Pendeta Bagus Herman.
Biarlah Tuhan Engkau menopang setiap hamba-hambamu ini di dalam setiap pelayanannya ke depan, sehingga GKPB betul-betul menjadi suatu gereja yang baik, yang memberikan setiap damai sejahtera. Terlebih setiap seluruh gereja yang ada di Pulau Bali ini juga boleh bersama-sama merasakan untuk terus membangun dengan penuh sukacita, dengan kebaikan dalam pelayanan-pelayanan yang sungguh luar biasa yang akan Tuhan tetapkan, sehingga hamba-hambamu ini boleh dimampukan untuk menjalaninya. Terima kasih Tuhan, dan tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa negara ini, biar Tuhan pelihara dan lindungi sehingga bangsa negara ini tetap terjaga, dan Tuhan tetap mengendalikannya dengan damai sejahtera-Mu, kedamaian dan ketentraman. Terlebih dalam masa pandemik ini Bapa, kiranya kami berdoa Engkau memberikan kami kekuatan, sehingga dari masa pandemik virus COVID-19 ini, kami boleh dikuatkan, dimampukan, sehingga kami kebal akan terhadap virus-virus yang ada, terlebih virus dari COVID-19 ini. Biarlah kami betul-betul dapat kembali menjalani hidup dengan baik dan normal seperti mana biasanya, di mana Tuhan boleh menyertai hidup kami dengan segala kebaikan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Bapa, inilah segenap doa-doa kami yang kami naikkan dan lanaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Engkau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membawa persembahan kita sebagai ucap syukur kita atas kemurahan Tuhan. Persembahan dimasukkan dalam amplop dan diberi keterangan jenis dan tanggal ibadah, dapat dikumpulkan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu di gereja. Sebelum kita akan mewujudkan ucap syukur kita, baiklah kita mendasari dulu dengan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35b yang demikian bunyinya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memperkenankan kami untuk mewujudkan ucap syukur kami melalui persembahan yang kami bawa pada saat ini. Bapa di surga, mampukan kami mengelola apa yang sudah kami kumpulkan sekarang ini Tuhan. Dan biarlah itu bisa menjadi berkat bagi perkembangan dan pertumbuhan jemaat-Mu di kasih kudus. Bapa di surga, berkat-berkat yang ada pada kami, mampukan juga kami menggunakan seturut dengan kehendak-Mu. Semuanya ini kami mohon Tuhan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian dari NKB 170 ayat 1, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lama busur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putramu Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh-Mu yang kudus, yang menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.